tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia manusia kuat, itu kita. Manusia manusia kuat, itu kita. Manusia manusia kuat, itu kita. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariza, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas 11 Maret. Nomor peserta PPG 201619741805. Nomor induk mahasiswa X902102232. Jurusan Bimbingan Konseling. Unit kerja SMP Negeri 4 Teluk Meranti. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja Senin 19 Juli 2021. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, alhamdulillah semangat ya. Ini apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, anak-anak sekalian, mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita awali dengan doa, dengan harapan mudah-mudahan kegiatan kita lancar dan kita bisa memperoleh manfaat dari kegiatan ini. Untuk itu, Amin. Amin. ya amin. Nah, untuk itu Ibu minta bantu. Akmal, silahkan pimpin doanya. Oke Bu, siap. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Oke, terima kasih Akmal. Ya Nah, Bu. anak-anak sekalian, tahu kegiatan kita hari ini? Tidak Bu. Tidak. Oke, nah hari ini kegiatan kita adalah layanan klasikal tentang manajemen waktu. Adapun tujuan dari kegiatan ini, setelah kegiatan ini diharapkan anak-anak sekalian itu mampu menyimpulkan informasi tentang manajemen waktu, kemudian mampu memilih langkah-langkah manajemen waktu yang benar, yang efektif. Dan setelah mempelajari ini, anak-anak diharapkan mampu berkomitmen dan menerapkan keterampilan manajemen waktu dalam waktu seminggu setelah mempelajari materi yang kita bahas hari ini. Nah, mudah-mudahan bukan hanya dalam 1 minggu, tapi seterusnya bisa diterapkan ya. Ya, Bu. Ya Bu. Nah, udah ada yang tahu belum apa itu manajemen waktu? Kurang tahu Bu. Kurang tahu. Ada yang agak sedikit tahu gitu? Oke, gini, Ibu akan share materi kita hari ini. Tapi sebelumnya ada baiknya Ibu ingin mengajak anak-anak kalian bermain game supaya lebih semangat lagi. Oke Bu. Oke, Bu. Coba perhatikan layarnya ya. Ibu akan share gamenya. Udah kelihatan belum? Belum dapat Bu. Belum, Bu. Itu ayam siapa itu mau minta dipotong ya? Ayam kami, Bu. Oke. Kelihatan? Belum. Udah.
Oke. Nah, coba fokus ya. Ini permainannya butuh konsentrasi. Kelihatan? Bisa dibaca? Bisa. Bisa. Ini ada, oke. Bacakan ya. Coba fokus. Masih di bawah ini ada 4 pertanyaan. Itu pertanyaan satu semua tanya pikir. Coba jawab segera. Ayo chat. Tahu siapa pintar Anda? Ya? Siap. Oke, yang Anda ikut berlomba. Anda di posisi nomor 2. Sekarang posisi Anda nomor berapa? Pertama. Pertama, jawab. Ketiga. Jawab pertama tadi. Kita ketiga, ada yang jawab pertama, ada yang ketiga. Ibu ulangi. Anda ikut berlomba. Anda menyalip orang di posisi nomor 2. Sekarang posisi Anda nomor berapa? 3. 3. 2. 2. Ada yang jawab 2 dan jawab 3 ya. Coba save jawaban masing-masing. Kita lihat jawaban yang sebenarnya. Jawabannya, jika Anda menjawab nomor 1, Anda salah besar. Jika Anda menyalip, tadi ada yang jawab nomor 2, nomor 3 ya. Nah, jadi jika Anda menyalip orang nomor 2, sekarang Andalah yang ada di posisi nomor 2. Berarti ada yang benar tadi jawabannya ya, fokus. Oke. Kita lanjut pertanyaan kedua. Oke, Bu. Jika Anda menyalip orang di posisi terakhir, sekarang Anda di posisi berapa? Terakhir. Terakhir. Yakin? Kita lihat jawabannya. Oh, sekarang jawab pertanyaan kedua. Tapi jangan pikir lebih banyak daripada ketika menjawab pertanyaan pertama tadi. Kali jawaban yang sebenarnya. Jika Anda menjawab orang kedua dari terakhir, Anda salah. Tadi ada yang jawab terakhir. Nah, coba yang terakhir. Bagaimana cara menyalip orang yang terakhir? Dia udah terakhir. Bisa enggak? Ya. Berarti ada yang benar? Tidak. Tidak. Oke. Kita lihat nih. Anda sebetulnya tidak terlalu pintar kan? Katanya gitu, bukan Ibu yang bilang ya? Ya, Bu. Pertanyaan Ya, Bu. 3 nih, hitung-hitungan. Siapa yang suka hitung-hitungan? Saya, Bu. Tidak. Saya tak suka. Oke. Nih, siap-siap nih hitung-hitungan. Jangan gunakan kertas atau pensil atau kalkulator ya. Jangan ada yang curang. Ya, Bu. Nih. Ambil 1000 dan tambahkan 40 padanya. Sekarang tambahkan 1000 lagi. Sekarang tambahkan 30. Kemudian tambahkan 1000 lagi. Sekarang tambahkan 20. Sekarang tambahkan lagi 1000. Dan yang terakhir tambahkan 10. Berapa? 5.000. Oke, yakin 5.000? Ya, 3.000. Kita lihat ya jawaban yang sebenarnya. Sabar, Bu. Sapa? Ibu bilang tadi harus fokus ya, harus fokus.
3.000. Dah, habis jawabannya adalah 4.100 dah. 4.100. Benar enggak 4.100 atau ya ada tetap yakin 5.000? Coba kita evaluasi, kita cek. 1.000-nya ada berapa kali? 4. Ada 4, berarti 4.000 ya. Kemudian 40 tambah 30 70. tambah 20 60. tambah 10. 4.100. Jadi jawabannya adalah 4.100. 4.100. oke. Mau lanjut game lagi atau kita materi? Lanjut game lagi. Penasaran nih, pengen tahu kemampuannya. Tadi dah salah terus ya. Saya betul Bu, tadi 1. Oh iya, betul 1. Oke. Yang terakhir. Ayahnya Chandra punya 5 anak. Yang pertama Nana, kedua Nenek, ketiga Nini, keempat Nono. Siapa nama anak kelima? Chandra. Chandra. Oke, benar. Berarti udah fokus ya. Udah mulai benar-benar hati-hati nih jawabnya. Oke, kita lanjut materi saja ya. Sudah. Ya Bu. Oke, Bu. Ya, Bu. Nah, Ibu akan share sebuah video berkaitan dengan materi kita. Silahkan anak-anak sekalian perhatikan dengan baik videonya, kemudian nanti simpulkan video yang telah ditonton itu tentang apa, buat kesimpulannya. Ya Bu. Oke? Ya, videonya dan kesimpulan.
Oke, siapa yang bisa menyimpulkan video yang telah ditonton? Gayat? Ya, Bu. Sepertinya mau menyampaikan sesuatu, boleh? Kita tidak boleh mensia-siakan waktu. Silahkan. Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Ada lagi? Karena waktu itu Kita harus menghargai waktu. karena waktu itu penting, Bu. Ya, waktu itu penting, harus menghargai waktu. Ada lagi? Ya. Time is money. Oh, time is money. Good. Kalian dari teman-teman kalian tadi itu sudah benar. Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Tadi di video juga disampaikan di situ. Ada untuk mengetahui waktu 1 tahun. Mengetahui berharganya waktu 1 tahun. Tanyakan kepada seorang siswa atau siswi yang ketinggalan kelas. Mana berharganya waktu itu kan? Ya, Bu. Ya, Bu. Untuk mengetahui makna 1 bulan, tanyakanlah kepada seorang ibu yang melahirkan bayi prematur. Yang melahirkan. Ya, Bu. Nah, kemudian untuk mengetahui makna 1 minggu, coba kalian tanyakan kepada seorang editor surat kabar mingguan betapa berharganya waktu 1 minggu. Ya, Bu. Kemudian untuk mengetahui makna 1 hari, coba kalian tanyakan kepada pekerja yang dibayar gajinya harian. Kalau dia tidak bekerja sehari saja, sangat menyayangkan kan? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, untuk mengetahui makna 1 jam, tanyakanlah kepada seorang ibu yang menanti kedatangan anaknya. Mungkin sudah tahun-tahun tidak bertemu. Ada yang sampai nunggu aja depan pintu kadang kan? Nunggu anaknya pulang gitu. Ya, Bu. Jarang pulang kampung. Nah, kemudian untuk mengetahui makna 1 menit katanya, tanyakan kepada seseorang yang ketinggalan pesawat ataupun ketinggalan speed mungkin. 1 menit saja terlambat, akhirnya ketinggalan. Begitulah waktu itu sangat berharga seperti yang disampaikan Dayat tadi, jangan disia-siakan. Time is money, kata Nini tadi. Itu sangat berharga. Oke. Anak-anak sekalian, sekarang kita belajar manajemen waktu. Ya, tadi sudah melihat video. Kita bahas materi yang akan kita pelajari. Bu. Bu. Oke, sebelumnya ada yang mau bertanya? Atau kita lanjut? Lanjut aja, Bu. Keterampilan manajemen waktu. Ada yang tahu apa itu manajemen waktu? Mungkin pengendalian waktu. Pengendalian waktu. Ya, ini udah kelihatan di HP-nya masing-masing. Udah, Bu. Share. Nih. Mengapa kita perlu memanage waktu? Seperti yang dijawab tadi, karena waktu itu sangat berharga. 1 detik yang lalu saja kita tidak bisa mengulangnya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, dia menyampaikan manajemen waktu adalah pengendalian waktu. Ya, pengendalian proses perencanaan. Jadi manajemen waktu itu proses pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan, terutama untuk meningkatkan efektivitas dan efisien serta produktivitas. Jadi kalau ini ada beberapa ahli ya, menurut Atkinson, manajemen waktu itu adalah suatu jenis keterampilan yang berkaitan dengan berbagai bentuk upaya dan tindakan individu yang dilakukan dengan terencana agar seseorang mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kemudian ada pendapat ini, boleh dibaca ini? Menurut Forsyth.
Manajemen waktu adalah sebuah cara untuk membuat waktu terkendali dan menciptakan efek dan produktivitas. Ya, sehingga dapat menciptakan efektivitas dan produktivitas katanya. Nah, kemudian ada lagi menurut Leman, silahkan. Siapa yang mau baca nih? Saya, Bu. Oke, silahkan. Menurut Lehman, manajemen waktu adalah penggunaan dan pemanfaatan waktu sebaik mungkin dengan rencana aktivitas. Ya, manajemen waktu, penggunaan dan pemanfaatan waktu ya. Terima kasih anak-anak yang sudah membantu membacakan. Nah, memanfaatkan waktu sebaik mungkin dengan membuat rencana aktivitas yang tersusun. Pendapat itu beberapa ahli. Jadi kesimpulan siapa yang bisa menyimpulkan menggunakan bahasa sendiri nih? Manajemen waktu itu apa? Pengaturan waktu baik dan benar, Bu. Pengaturan waktu yang baik dan benar. Direncanakan, benar-benar direncanakan sehingga semuanya terkendali, tidak ada yang terabaikan, begitu ya? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Kita pintar sekali anak ibu ya, sudah bisa menyimpulkan meskipun sekilas. Nih, jadi kira-kira dengan memanajemen waktu apa sih manfaat yang bisa rasakan? Dengan menghargai waktu, disiplin. Ya, disiplin. Terang. Nah, ini manajemen waktu. Yang pertama, kita akan jadi lebih produktif. Kenapa demikian? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa coba? Karena telah terencana waktunya. Sekali ya, benar. Semuanya sudah terencana dengan baik. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Seperti presiden tadi ya, yang di video kegiatannya. Seberapa banyak ada tadi yang menghabiskan waktu 10 jam di kantor Twitter, kemudian 10 jam di kantor lain lagi. Karena semuanya terencana dengan baik, akhirnya dia lebih produktif. Kemudian yang kedua, coba dibaca Lisa. Meningkatkan profesionalisme. Kalau semua waktunya sudah teratur dengan baik, sudah dimanage dengan baik, tentu akan membuat dia semakin profesional. Semuanya tertata rapi, tidak ada yang terbengkalai. Begitu ya? Ya, Bu. Kemudian yang ketiga, coba Iqmal baca yang ketiga. Yang ketiga, mengurangi stres. Contohnya apa Iqmal? Coba ulangi apa Iqmal? Contohnya tidak darah tinggi, Bu. Tidak ada tinggi. Oh, kalau manage dengan baik, dia tidak stres. Kalau stres gitu, itu bisa darah tinggi gitu maksudnya. Ibu contoh kayak gini, tuh kan? Kalau seandainya kalian nih nyatunya ke setiap hari mungkin ada 3 mata pelajaran atau 4 mata pelajaran, semua mata pelajaran tersebut ada tugasnya. Nah, kalau kalian tidak bisa memanage waktu kalian dengan baik, apa yang terjadi? Keren, kita, Bu. Ya pasti kan kadang mikir, aduh gimana nih gitu. Besok masuk tapi tugas belum selesai. Akhirnya kadang hal yang terburuk terjadi adalah memilih untuk masuk sekolah. Nah, takut dihukum begitu. Ya, Bu. Nah, udah. Nah, Bu semuanya ini tidak seperti itu ya. Jangan jadi hal yang ya. Bu. Baik, Bu. Yang selanjutnya. Apalagi manfaat manajemen waktu? Andin silakan baca yang keempat. Lebih banyak kesempatan untuk mencapai tujuan. Oke,
Lebih banyak kesempatan untuk mencapai tujuan. Siapa yang bisa memberikan contoh? Belajar, Bu. Nih kata Ina, belajar. Nah contoh ya benar. Nanti misalnya kalian punya target semester ini saya harus jual itu nih. Nah jadi kalian atur waktu kalian sebaik mungkin, waktunya belajar jam segini. Pokoknya tugas dulu harus diselesaikan gitu. Terus belajarnya dulu yang diutamakan. Nah, kalian punya target untuk dapat juara 1 semester ini. Peluang untuk mendapatkan itu akan lebih besar jika kalian pandai memanage waktu kalian. Sehingga belajarnya tidak terbengkalai. Gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Bu, Oke, tidak paham ya? paham. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, Oke. sekarang gimana sih cara memanajemen waktu? Ada yang sudah sudah melakukan itu, memanajemen waktunya? Prioritas, Bu. Menentukan prioritas. Ya, nih, membuat daftar prioritas. Ada yang sudah membuat? Ada, Ibu. Bagian Ada sih. Sudah ada, Bu, kegiatan sehari. Oke, ada yang bilang ada sih gitu, tapi meragukan ya, ada sih Bu gitu. Nah ini penuh tanda tanya nih, ada sih Bu. Nah, setelah itu apa kelanjutannya Ikal? Pada mana, Bu? Ya belajar lah. Kalau misalnya kalau ada orang ajak main, ya kerjakan dulu pelajaran, baru main. Oke, yang pertama itu udah bagus ya, udah bagus Iqmal, tinggal terus konsisten saja. Ya, Bu. Membuat daftar prioritas. Nah setelah ini tadi ada yang sudah membuat ya. Setelah ini Ibu harapkan juga anak-anak Ibu yang lainnya juga membuat hal yang demikian. Buat daftar prioritasnya. Nah, sekarang status kalian adalah sebagai pelajar. Berarti prioritasnya itu apa? Belajar. Bu. Ya, belajar. Jadi kalian buat di daftar yang pertama itu yang list yang paling atas itu kegiatan belajarnya dulu yang diutamakan. Kemudian yang kedua, memanfaatkan segala situasi dan kondisi. Jadi kalian tuh jangan misalnya gini, oh saya jadwal belajarnya itu harus jam 9 malam dan harus di meja belajar. Kalau tidak jam 9 malam, kalau tidak di meja belajar, saya tidak akan belajar. Ada yang seperti itu? Tidak. Ya, Iya, Bu. Ya mudah-mudahan tidak ada ya. Nah, kalian harus pandai memanfaatkan segala situasi dan kondisi. Ya, Bu. Misalnya sore setelah mengerjakan pekerjaan rumah, mungkin bantu-bantu orang tua. Jangan justru nanti dihabiskan waktu untuk bermain game ataupun melamun. Ada baiknya kalian apa ya pekerjaan tugas besok yang belum selesai, kerjakan waktu itu. Kapan ada kesempatan, ada peluang, kerjakan gitu. ya, Bu. Oke, yang ketiga, membuat target. Nah, seperti yang kita bahas tadi ya, sudah sedikit disinggung. Kalian targetkan semester ini saya mau paling tidak minimal masuk 3 besar rankingnya mungkin. Kalian buat targetnya. Yang keempat, coba siapa yang mau bacaan? Saya Silakan. bilangin suka waktu luang. Menentukan waktu luang. Maksudnya seperti apa? Ada yang bisa jelaskan? Misalnya waktu luang itu untuk kegiatan olahraga, untuk ibadah. Bantu orang tua. Nah, Oke, ya untuk beribadah, mungkin membantu orang tua juga Bang. Maksudnya tentukan waktu luang untuk merefresh sebentar supaya kalian lalu suntuk nantinya. Kalian bisa cari waktu luang untuk olahraga mungkin supaya lebih sehat juga begitu. ya, Bu. Jadi harus ditentukan apa nih saya harus menyegarkan jasmani saya berolahraga gitu.
Oke, Bu. Kemudian yang kelima, pilih metode belajar yang sesuai. Nah, ini biasanya agak sulit bagi beberapa pelajar nih. Kebanyakan mengalami kesulitan. Bahkan bingung nih. Saya sebenarnya lebih mudahnya belajar caranya seperti apa. Ada yang belajarnya dengan cara menghafal, kan? Ya, Bu. Terus ada yang cepat paham belajar itu kalau dijelaskan langsung. Ada juga yang paham kalau misalnya baca sendiri atau buat rangkuman atau buat main mapping begitu. Oke. Ya. Jadi nanti silakan kalian sesuaikan. Kira saya ini lebih tepatnya itu menggunakan metode yang mana, lebih cepat paham itu menggunakan metode yang seperti apa. Itu harus kalian cari tahu juga. Ya, Bu. Yang keenam, Selesai tugas sekolah cepat. ya, selesaikan tugas sekolah lebih awal, kemudian disiplin dan konsisten. Setelah kalian buat jadwal, jangan jadwal itu kalian buat, kalian tempel, kalian lihat saja apa kalian lakukan, ataupun kalian lakukan kadang sehari kalian laksanakan, 2 hari enggak gitu. Itu namanya tidak konsisten ya. Jadi harus konsisten. Apa itu juga? Nah, dan yang terakhir, jadi semua yang kalian lakukan itu kalian evaluasi nih. Kira-kira apa ya yang kurang dari semua yang saya laksanakan? Kemudian berhasil atau tidak yang kalian usahakan. Kalau memang sudah berhasil, supaya lebih bagus lagi gimana caranya, atau kalau memang masih ada kendala apa solusinya. Nah, perlu dievaluasi. Oke? Ya, Bu. Siap. Oke, Bu. Siap. Oke, siap laksanakan ya. Ya. Siap. Laksanakan. Nah, oke. Sampai di sini anak-anak ada pertanyaan? Ya, Bu. Tidak, Bu. Ya, Bu. Sudah paham apa yang disampaikan ya? Sudah paham, Bu. Oke, selanjutnya anak-anak ada Ibu siapkan lembar evaluasi, lembar untuk mengetahui pengetahuan kalian sejauh mana. Itu linknya Ibu share di grup WA kita ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya kan, dan dikumpulkan paling lambat itu jam 12 malam. Dan ada lembar kerja peserta didik tentang rencana kegiatan. Ini perintahnya, buatlah rencana kegiatan Ananda selama 1 minggu ini dengan menggunakan tabel kegiatan. Ingat tadi, Ya, Bu. untuk menentukan yang pertama, tentukan apa? Skala prioritas. Ya. Silahkan kalian buat urutannya, waktunya, buat jadwal selama 1 minggu ini. Linknya ada Ibu kirimkan juga di WA, bisa kalian isi. Ya, Bu. Selama 1 minggu 10 kali lagi kirim ya, bisa. Ya, Bu. Dari kita cukup sampai di sini. Anak sekalian ada pertanyaan? Siap. Ya, Bu. Tidak, Bu. Oke, sudah paham tadi ya? Apa, Bu? Ingat tugasnya, link yang Ibu kirimkan, tugas untuk tadi lembar kerja yang untuk pengetahuan, kalian selesaikan paling lambat jam 12 malam, kalian kirim. Kemudian untuk yang jadwal kegiatan, kalian buat selama 1 minggu, setelah itu baru kalian kumpulkan lagi. Mengerti? Ya, Bu. Ngerti, Bu. Oke, alhamdulillah anak-anak kita sudah berada di akhiratan. Dari apa yang kita pelajari dari awal hingga akhir, siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan dari apa yang kita bahas? Ya, Bu. Oke, silakan Lisa. Atau siapa? Ibu, kami. Oh, silakan. Kita harus menggunakan waktu
suaranya dulu biar kita dengarkan ini. Terus menggunakan tugas secara tepat waktu dengan teratur lah pokoknya Bu. Ya, memanfaatkan waktu dengan baik, mengumpulkan tugas tepat waktu katanya kan, dengan teratur, membuat jadwal seperti yang disampaikan tadi ya. Ya, Bu. Ada lagi yang mau menyampaikan kesimpulannya? Oke, sudah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Marilah kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa. Semoga kita mendapat berkah dari kegiatan ini. Untuk itu kembali Ibu minta pimpin doanya, Iqmal. Ibu, alhamdulillah dan materi pada doa. Doa selesai. Ya. Oke, terima kasih Iqmal. Terima kasih anak-anak semuanya. Sama-sama, Bu. Semoga kita senantiasa sehat. Semoga kita diberi kesempatan untuk bertemu di pertemuan berikutnya. Oke, Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.